Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa satu emiten yang kuartal 1 tahun 2023 ini berhasil mencatatkan laba. Setelah sebelumnya masih mencatatkan rugi bersih. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham APLN. Saham APLN pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 134. Bisa kita lihat di grafik secara tren APLN saat trennya masih sideways dan terlihat masih belum berhasil naik di atas garis EMA 50 150. Dan garis EMA 50 saat ini terdapat potongan dan mulai bergerak turun. Dan secara tren untuk tren jangka menengah sebenarnya APLN trennya masih bergerak downtrend. Tapi dalam satu bulan terakhir ini trennya masih sideways dan berada di antara support yang saat ini di sekitar 125 dan resisten terdekat saat ini sekitar 137. Sedangkan resisten EMA 50 di sekitar 140, resisten EMA 150 di sekitar 141. Jadi satu bulan terakhir ini range harganya hanya bergerak di range harga ini. Berhasil rebound dari support, mencoba break resisten EMA 50 150 gagal break, turun kembali mendekati support 125, berhasil rebound kembali. Dan garis MACD terlihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dan hari ini kalau pemberitaan bahwa APLN berbalik laba di kuartal 1 tahun 2023. Tapi jika kita baca lebih lanjut, walaupun laba positif di 3 bulan pertama ini, ada penurunan penjualan dan pendapatan usaha. Oke, jadi secara teknikal ini masih belum gitu oke. Dan walaupun saat ini laba, penjualan juga dan pendapatan saat ini masih menurun. Dan untuk broker summary jika kita lihat pada Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada perdagangan hari Jumat kemarin terlihat sebenarnya masih ada sedikit distribusi. Dan asing juga terlihat masih melakukan sedikit distribusi. Jadi APLN secara teknikal saat ini masih belum oke. Dan menurut saya sebaiknya apabila mau entry pun sebaiknya wait and see, atau paling bagus lagi coba cari saham properti lain yang secara teknikal lebih baik. Jadi apabila mau entry bisa coba tunggu di sekitar support 125 kembali untuk coba entry-nya, atau paling bagus tunggu breakout dulu dari garis EMA 50 150 baru ikutan entry. Dan sekarang kita coba lihat temannya di satu sektor yang sama, saham ASRI yang secara teknikal lebih bagus daripada saham APLN. Bisa kita lihat. Ini kenapa selalu saya jelaskan sebaiknya kita entry pada saat berhasil break garis EMA 50 150 itu akan lebih baik. Atau untuk yang downtrend kita tunggu di sekitar support kuatnya baru kita entry. Untuk cara-cara entry sudah ada 2 video edukasi yang saya buat pada saat libur panjang ini. Teman-teman bisa coba lihat di playlist untuk lihat cara entry-nya. Tapi saat ini bisa kita lihat ASRI sebelumnya mengetes harga 150 berhasil rebound, tapi mencoba break garis EMA 50 150 gagal break, turun kembali ke 150 bisa kita lihat berhasil rebound, tapi kembali mencoba naik di atas garis EMA 50 gagal, turun kembali mendekati 150 dan bisa kita lihat setelah berhasil break garis EMA 50 150 trennya langsung bergerak uptrend. Tapi saat ini tertahan di harga 180 yang merupakan resisten kuat saat ini. Bisa kita lihat dalam beberapa minggu terakhir ini saham ASRI setelah berhasil break resisten di 170, mencoba break 180 gagal break, turun kembali ke sekitar 170, berhasil rebound, dan saat ini ternyata masih gagal break 180. Walaupun sempat ada shadow ke atas yang sangat panjang, tapi ingat ini belum terkonfirmasi break. Karena sebelumnya juga bisa kita lihat harga 180 memang merupakan resisten yang lumayan kuat untuk saham ASRI dalam 1 tahun terakhir ini. Dan ini memang merupakan resisten kuat. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar 150 atau pada saat breakout dari garis EMA 50 150, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata ASRI masih kesulitan untuk break 180. Atau mau trading stop di 170 pun menurut saya masih oke. Dan bisa kita lihat penurunan 1% lebih ini masih ada distribusi, tapi asing 1 minggu terakhir masih melakukan akumulasi. Jadi untuk saham ASRI, apabila teman-teman saat ini baru mau entry, wait and see dulu. Tapi tetap paling bagus menurut saya adalah tunggu ASRI terkoreksi dulu ke 170, apabila masih bisa bertahan dan rebound baru ikutan entry kembali. Tapi yang untuk beli di harga bawah, saat ini apabila belum mau take profit masih bisa di hold. Sekarang kita lihat saham P1 juga secara teknikal lebih bagus daripada saham APLN. Bisa kita lihat sama juga secara berhasil break garis EMA 50 150 trennya juga mulai bergerak naik.
Jadi sebelum juga sideways beberapa kali mengetes garis EMA 150 selalu gagal break sideways, malah sempat turun di bawah 440 yang sebelumnya merupakan support kuat. Tapi setelah menyentuh 420 berhasil rebound, dan setelah berhasil break garis EMA 50 150 bisa kita lihat sampai P1 juga terus bergerak naik. Dan saat ini mencoba untuk break resisten kuat di 480. Apabila berhasil break, P1 berpotensi lanjut naik menuju resisten psikologisnya di harga 500. Dan garis MACD sebelumnya bergerak naik, saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 2% lebih ini terlihat masih ada akumulasi, tapi asing 2 hari terakhir terlihat melakukan distribusi. Jadi P1 kenaikan hari Jumat memang candlenya lumayan solid, tapi ingat ini belum terkonfirmasi break, tapi karena masih ada akumulasi, saya lihat P1 minggu depan masih ada potensi untuk naik mengetes harga 500. Jadi masih ada potensi untuk break 450. Tapi potensi untuk break 500 tetap harus kita pantau lagi pergerakannya, karena 500 merupakan resisten psikologis yang lumayan kuat untuk saham P1. Jadi bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata P1 masih gagal break harga 500. Tapi secara tren, P1 apabila masih mau hold juga masih bisa hold untuk tren jangka menengah selama masih kuat di atas garis EMA 150. Apalagi bisa kita lihat garis EMA 50 mulai naik dan ada potensi untuk berpotongan dan melanjutkan kenaikan. Sehingga secara tren jangka menengah akan lebih baik lagi. Selanjutnya saya akan analisa saham BSDE yang bisa kita lihat secara tren juga masih sangat uptrend dan saat ini mencoba untuk break resisten di 1050. Yang saat ini bisa kita lihat merupakan resisten yang beberapa kali menahan kenaikan dari saham BSDE sebelumnya. Dan untuk BSDE, saat ini kami sudah tidak menyarankan untuk entry di harga sekarang atau pada saat buy on breakout. Karena BSDE, untuk saham-saham properti paling sering kami analisa itu saham BSDE karena selalu kami jelaskan secara teknikal saham ini lebih bagus dibandingkan teman-temannya di satu sektor yang sama. Dan BSDE sudah kami analisa terus pada saat berada di harga 900. Jadi walaupun belum berhasil break garis EMA 50 150, tapi karena kami pantau setiap kali menyentuh 900 BSDE selalu kuat bertahan, ini menarik untuk coba entry di support kuat ini. Dan pada saat breakout pun sudah kami analisa, jadi pada saat posisi di sini juga sudah sering kami analisa. Jadi saat ini sebenarnya hanya untuk follow the trend. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, masih bisa hold terus saja selama garis uptrendnya belum patah. Jadi walaupun ternyata minggu depan gagal break harga 1050 pun, selama trennya masih belum patah, uptrendnya masih kuat berada di atas harga 1000, BSD masih sangat layak untuk di hold. Karena secara tren memang bisa kita lihat masih sangat bagus trennya. Garis MACD pun bisa kita lihat masih terus bergerak naik. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat kenaikan 3% lebih ini masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar, sedangkan asing memang terlihat melakukan distribusi. Jadi BSD saya lihat masih ada potensi untuk naik kembali. Jika kita perhatikan ada resisten minor di sekitar 1080, tapi resisten lebih kuat menurut saya di sekitar 1100. Jadi saya lihat masih ada potensi minggu depan BSD untuk naik kembali mendekati atau mengetes 1100 ini. Tapi untuk yang baru mau entry, sebaiknya fokus saham lain. Karena memang kenaikan saat ini sudah lumayan tinggi. Teman-teman sebenarnya bisa coba lihat SMRA, tapi kali ini saya tidak akan bahas. Saat ini baru mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 150. Jadi ini bisa dipantau, karena sama apabila berhasil break kedua garis EMA, trennya akan mulai bergerak naik. Atau CTRA yang pergerakan hampir mirip dengan BSDE, tapi CTRA saat ini masih belum berhasil break resisten psikologis di harga 1000. Apabila berhasil break, CTRA juga menurut saya masih menarik untuk coba entry, karena kenaikannya belum setinggi BSDE. Jadi ini dua saham yang bisa teman-teman pantau. P1 juga masih oke untuk dipantau, sama Astri. Sebaiknya apabila mau entry, tunggu tekan pullback untuk lebih amannya, atau pada saat buy on breakout juga sebenarnya masih oke, tapi harus lebih disiplin karena kenaikan saham Astri juga sudah lumayan tinggi. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.